wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan saya Siti Hawa dan bersama rekan saya Sudotrio Heningsi. dalam talk show kali ini. Kita akan membahas tema yang menarik dengan narasumber yang berkompeten dan ahli di bidang konseling. Pemirsa, jika saya bertanya mengenai kata perundungan, apa yang pertama kali muncul dari dalam benak Anda? Kekerasan fisik, pelecehan, atau penindasan terhadap orang lain? Jika dilihat lebih dalam, banyak sekali korban perundungan yang dapat kita temui di sekolah, lingkungan rumah, maupun tempat kita bekerja. Namun jika dilihat dari kasus yang sedang terjadi, perundungan banyak dilakukan di ruang lingkup pendidikan dan tak sedikit dapat mengancam nyawa seseorang. Lalu, apa sebenarnya faktor yang terjadi atas perundungan yang marak terjadi di Indonesia? Untuk itu, di dalam talk show kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita, yaitu Pak Arif selaku Guru Bimbingan Konseling SMA 6 Karawang yang akan mengisi talk show kita hari ini mengenai tema bersama kita menghentikan perundungan. Menurut Bapak, apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya perundungan atau bullying di sekolah ini? Ya banyak. Yang pertama tentulah peluang atau kesempatan yang terjadi karena anak satu merasa lemah, satu merasa berkuasa, satu merasa kuat, satu merasa lemah, gitu ya. Dan yang kedua, faktor bullying yang kemudian berikutnya adalah bahwa terjadinya kontrol yang kurang dari orang-orang yang selama ini dianggap dewasa, dalam hal ini orang tua atau guru, gitu ya. Yang ketiga adalah adanya pelaku bullying itu terhadap anak karena anak yang satu itu merasa ada faktor-faktor X itu ya yang mengakibatkan dia dibully gitu ya. Faktor X itu ibaratnya adalah cacat fisik atau misalnya kekurangan dalam konteks bicara, atau mungkin tidak dalam kekurangan tetapi dalam kelebihan juga bisa jadi gitu ya. Tapi karena dia dianggap lemah, jadi dia tetap dibully gitu ya. Oke, baik. Menurut Bapak, siapa saja yang berpotensi menjadi pelaku perundungan? Ya, hampir setiap orang bisa berpotensi gitu ya. Terutama dalam hal ini adalah orang yang merasa lebih kuat gitu. Orang yang merasa lebih berkuasa. Itu yang akan misalnya di sekolah guru gitu ya. Itu kan merasa lebih berkuasa. Itu bisa mengakibatkan bully kepada siswa didiknya atau siswa yang kuat kepada siswa yang lemah gitu ya. Nah, itu bisa berpotensi sebetulnya. Nah, bagaimana dampak perundungan bagi pelaku dan korban perundungan itu? Apakah ada pasal pidananya? Ada pasal pidana bahwa setiap yang melakukan perundungan itu tetap terjerat pasal pidana. Terus apa tadi pengaruhnya? Dampaknya yaitu bahwa yang dibully itu nanti akan menjadi lemah gitu ya, menjadi frustasi atau stres atau menjadi depresi malah gitu, lebih kuatnya. Jadi secara mental terganggu, secara fisik terganggu, dua-duanya terganggu. Terutama dalam konteks kalau di lingkungan sekolah itu dalam konteks belajar, dia merasa tidak fokus jadi belajarnya karena dia diganggu gitu ya, diganggu oleh temannya itu gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mengapa kasus perundungan di lingkungan sekolah selalu menjadi kasus yang paling tinggi dan tak sedikit korban yang depresi hingga melakukan bunuh diri? Mengapa itu bisa terjadi? Ya karena lingkungan sekolah kan menjadi lingkungan lebih besar. Karena pada realitanya anak-anak berkumpul dalam satu tempat gitu ya. Itu jadi jelas akan lebih tampak keluar daripada di lingkungan rumah gitu ya. Di lingkungan rumah cuma sedikit, tapi di lingkungan sekolah jumlahnya banyak itu. Kemudian apa lagi? Kira-kira di mana saja tindakan perundungan dilakukan pada korban?
Oh gitu, ya di mana-mana, di sekolah bisa, di rumah bisa, di lingkungan masyarakat bisa gitu ya, di lingkungan bermain bisa, di setiap tempat itu ada potensi ya untuk perundungan itu. Tidak hanya di sekolah sebetulnya, cuma di sekolah kenapa lebih banyaknya itu lebih luas sananya siswanya. Tuh. Lalu kapan biasanya para pelaku ini melakukan perundungan terhadap temannya? Ya bisa kapan saja, bisa setiap saat gitu ya, tidak bisa ditentukan, dibatasi waktu gitu, bisa saja ketika dia bertemu misalnya, atau dia belajar bareng, atau dia jajan bareng, atau dia bermain bareng, pokoknya setiap ada pertemuan itu terjadi, itu satu bully yang terjadi gitu ya. Lalu bagaimana cara agar kita terhindar dari perundungan? Dan bagaimana cara kita untuk mencegahnya? Nah, cara kita untuk terhindar dari perundungan, kita harus asertif secara psikologis, kita harus tegas, kita harus melawan, tidak boleh diam gitu ya. Jadi kalau ada pelaku bully, kita harus lawan, minimal lapor gitu. Nah, supaya kita tidak terjadi menjadi sasaran pembulian adalah kita yaitu tadi memisahkan diri dalam sebuah lingkungan yang ketika ada potensi melakukan perundungan atau bully, nah kita menghindar aja gitu, jangan ada di situ, atau kalaupun ada di situ kita melawan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Arif atas jawabannya. Pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara kali ini. Sebelumnya, saya beserta rekan-rekan yang lain ingin mengucapkan terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan oleh narasumber kita hari ini. Kita semua berharap agar kasus perundungan tidak lagi terjadi. Untuk itu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam acara talkshow hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.